nama Tuhan, keluarga besar Saga. Ini hari dimana kita sepakat belajar kebenaran firman Tuhan di akhir pekan. Saudara-saudara yang kekasih, saya selalu berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam bekerja. Lalu damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan pribadi maupun keluarga. Dan pada sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita berkompetisi dalam kehidupan. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami akan diberkati, kami akan belajar, kami akan terus diperbaiki, dikoreksi, disempurnakan lewat pembelajaran firman. Makin segambar, makin serupa ke arah Kristus. Kami mau dipulihkan dan dipulihkan kembali kepada gambar Tuhan. Kami siap diberkati, hamba yang menyampaikan, Engkau mengurapi hamba lagi, kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai pelayanan hamba. Demikian juga dengan kekasih-kekasih yang bergabung belajar bersama. Tuhan berikan hati seorang murid kepada setiap kami, sehingga kami bisa menangkap, mencerna, mengaminkan firman dan merenungkan siang malam, mempraktekannya dalam kinerja kami maupun dalam keluarga, bahkan dalam hidup bermasyarakat luas. Kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar dengan tema kompetisi, ya. Kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 1 dan seterusnya, kita akan baca di sana Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ketujuh, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, sejauh ini bacaan kita, saudara, ini cerita tentang anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, ya. Dalam ahli-ahli bidang teologi mempelajari, diperkirakan Kain dan Habel ini adalah anak kembar. Kelahirannya hanya beda beberapa saat seperti anak-anak kembar lainnya. Nah, dua anak kembar ini, Kain dan Habel, mempunyai bidang yang berbeda, ya. Yang satu, Habel sebagai penggembala, sementara Kain adalah orang yang bertani, begitu, bercocok tanam, ya. Keduanya melengkapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga pertama di dunia, Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Tadi dikatakan ada dua persembahan, ya. Yang pertama dikatakan ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, mungkin dia menanam sayur mayur, gandum dan lain sebagainya, ya. Dan dia mempersembahkan kepada Tuhan.
Lalu Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Apa yang terjadi ketika kedua anak kembar ini kerja keras, lalu sekarang waktunya memberi persembahan kepada Tuhan, ya. Dikatakan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara lihat kalimat, ya, kalimat. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Lihat, perhatikan kalimat ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Tidak ditulis maka Tuhan mengindahkan korban persembahan, tidak. Tapi Tuhan mengindahkan Habel baru dan apa yang dia bawa korban persembahannya. Ya. Ayat 5, tetapi Kain, tidak ditulis tetapi persembahan Kain, sayur mayur dan lain sebagainya. Tidak, tetapi dikatakan tetapi Kain. Nah, kenapa ditulis nama orang lebih dahulu? Baru apa yang dia bawa. Kata mengindahkan artinya Allah peduli, Allah menerima, ya, kehadiran Habel. Tetapi kehadiran Kain Allah tidak terima. Nah, berapa banyak saudara kita bisa mempersembahkan yang terbaik dengan segala yang kita miliki, ya, dengan SDM yang kita punya, dengan keuangan yang kita miliki, mungkin dengan kekuatan tenaga kita bisa mengerjakan sesuatu yang terbaik, ya. Tetapi kalau untuk Tuhan tidak melihat apa yang saudara persembahkan lebih utama dari diri saudara. Yang utama adalah diri saudara. Tuhan mengindahkan Habel, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Jadi saudara, di dalam kekristenan, ya, sehebat apapun, setinggi apapun kita sekolah, gelar kita, kemampuan kita, keuangan kita, ya, itu nomor sekian di mata Tuhan. Yang utama yang Tuhan lihat adalah pribadi, hidup kita. Maka di sini kedua kalimatnya menyebutkan maka Tuhan mengindahkan Habel baru dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya Tuhan tidak terima. Mengapa? Ada ayatnya yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Karena ada persaingan, ada kompetisi yang tidak sehat. Dua-duanya merasakan ada kompetisi sebagai seorang anak untuk menyenangkan ayah ibunya. Mereka berkompetisi, mereka bekerja. Kain bekerja keras, Habel bekerja keras dalam hal peternakan, Kain dalam hal sayur mayur. Tetapi Habel melakukannya didorong dengan penuh kesadaran sebagai anak bertanggung jawab mengerjakan yang baik, yang terbaik. Ya, tetapi di hatinya Kain, di sini Tuhan katakan, apakah mukamu tidak berseri jika engkau tidak berbuat baik? Ada pertanyaan. Kenapa mukamu muram? Karena apa yang tercermin di raut wajah itu dimulai dari hati. Kalau hati kita ini hati yang tulus, hati yang dikuasai Roh Kudus, penuh sukacita, maka wajah berseri-seri, ya, itu akan terlihat di wajah kita. Nah, Tuhan memperhatikan kedua anak ini
Yang satu bekerja keras karena merasa bertanggung jawab, mau memberikan yang terbaik untuk ayah ibunya, untuk keluarganya, menghasilkan ternak yang terbaik. Tetapi yang satu penuh dengan kemuraman, ada kebencian, ada kompetisi yang tidak sehat, dan itu dilihat oleh Tuhan. Maka apa yang dia bawa, mungkin sayur yang terbaik, pisang yang terbaik, nanas yang terbaik, gandum yang terbaik, tetapi yang membawanya tidak baik hatinya, ya. Maka Tuhan mengawasi, dan Tuhan bilang apa? Ingat, dosa mengintai. Hati-hati, persaingan, kompetisi yang tidak sehat itu didorong karena apa? Kuasa kegelapan, didorong dari kuasa si jahat. Maka Tuhan mengingatkan, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara tahu, setan itu paling gak suka keharmonisan. Setan itu paling tidak suka ketika kita bekerja dalam satu keluarga, masing-masing melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, suami, istri, anak. Itu setan tidak suka keharmonisan. Itu di keluarga. Demikian juga di tempat saudara bekerja. Setan tidak suka ketika saudara satu tim bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, saling melengkapi. Goalnya adalah keberhasilan, target perusahaan dapat dicapai. Nah, banyak orang yang hidupnya diintai, dosa mengintip. Dia cari waktu di mana saudara lalai, dan dia akan merasuki hati, pikiran. Nah, kalau hati dan pikiran ini sudah jahat, itu tercermin di wajah. Tuhan katakan, kenapa mukamu muram? Ingat, bukan hasil kerja yang diutamakan, tetapi hasil kerja yang datang dari pribadi yang takut akan Tuhan, yang berkompetisi secara sehat di bidangnya masing-masing. Dalam perusahaan ini pun saudara ditempatkan di bidang yang berbeda satu dengan yang lain. Kita berkompetisi untuk mengerjakan bidang kita, untuk menghasilkan mutu pekerjaan yang terbaik, mutu pelayanan yang terbaik. Dan kompetisi ini harus kompetisi yang sehat, sebab kita ada dalam satu keluarga, dalam satu perusahaan saga. Saudara yang kekasih, persaingan itu memang bagus, ya. Tanpa ada kompetisi, kita akan bekerja datar-datar saja. Kompetisi bisa terjadi juga karena di luar kehidupan kita. Kita lihat tetangga, kita lihat orang lain. Saga melihat minimarket, ya, yang dibuka di mana-mana, yang menjamur di mana-mana. Itu persaingan. Nah, sekarang dalam kompetisi ini, mari kita bekerja. Satu, kita bekerja keras seperti Habel bekerja keras. Dua, dia bekerja cerdas, nggak sembarangan, penuh perhitungan, mengelola dengan baik. Dan yang ketiga, bekerja dengan hati, ya, bukan penuh kebencian karena ada saingan, bukan. Apalagi di dalam lingkungan saga sendiri, saudara satu dengan yang lain berkompetisi. Mari berlomba-lomba bekerja dengan baik, bekerja dengan excellent, mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Jadi berlomba. Targetnya mungkin 3 bulan, kerjaan ini harus selesai. 1 bulan. Mari berlomba. Ayo, siapa yang bisa? Belum sampai 3 bulan sudah selesai. Belum sampai 1 bulan yang ditetapkan perusahaan sudah selesai. Itu berkompetisi. Dan persaingan yang sehat itu, ya, tidak memakai cara-cara yang tidak baik, seperti menyuap, menipu, menjelek-jelekan lawan, atau berlaku curang. Sebagian orang menempuh cara-cara kotor agar menang dalam persaingan. Kita nggak perlu jelek-jelekin teman, apalagi ini dalam satu perusahaan, apalagi di bidang yang sama. Saudara ditaruh, justru saudara di situ satu tim, ya. Dan ketika kita melihat
minimarket yang menjamur ada dengan nama-nama mereka ya. Justru kita mengucap syukur tanpa ada persaingan, kita tidak koreksi diri. Apa ya kekurangan kita? Apa yang harus kita benahi? Ya, ketika kita ada di zona nyaman, saudara, itu justru berbahaya. Ya, tetapi dengan adanya persaingan dagang, persaingan penata layanan, kita jadi mengoreksi diri. Nah, penata layanan kita saja sudah baik belum? Pekerjaan kita udah maksimal belum? Nah, penataan ruangan dan lain sebagainya, kita baru akhirnya sadar mengoreksi ada hal-hal yang kita harus lengkapi, kita perbaiki, ya. Dan ketika kita bekerja cerdas, bekerja dengan bekerja keras ya, terus mengerjakan perubahan-perubahan, dan harus juga dilandasi dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena apa? Ketika Habel dan Kain bersama-sama dikasih tugas bekerja di bidang masing-masing, Tuhan mengawasi. Dari awal ini Kain ini dikatakan sama Tuhan, kenapa mukamu muram? Cobalah kau melakukan yang baik. Berarti apa? Selama dia bekerja, dia melakukan yang tidak baik. Ya, dan kalau Anda mau berhasil dalam berkompetisi di bidang apapun, saudara harus melakukannya dengan jujur, dengan takut Tuhan, dengan bekerja keras, dengan bekerja cerdas, dan bekerja dengan hati. Orang-orang yang dibimbing Roh Kudus, dia akan tahu bagaimana menempatkan diri. Dia akan tahu bagaimana melengkapi, memperlengkapi dirinya, sehingga dalam segala persaingan di masa dunia sekarang ini tidak ada, saudara. Saat ini dunia berjalan rutinitas begitu saja. Dunia berputar begitu cepatnya. Penemuan-penemuan baru, bidang-bidang baru, perluasan bisnis dan lain sebagainya terlalu cepat sekarang ini. Maka dunia membutuhkan orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang bekerja dengan hati. Kenapa bekerja dengan hati? Standarnya adalah Roh Kudus, firman Tuhan yang bertakhta di hati kita, yang menggerakkan kehidupan kita dalam bekerja. Jadi jangan takut kompetisi, jangan takut persaingan. Mari kita berkompetisi, kita berlomba-lomba bekerja yang baik dalam perusahaan ini. Kita berkompetisi melayani masyarakat, pengguna, pemakai, pembeli jasa di Saga yang tersebar dari kota sampai kabupaten. Ketika kita mengerjakan yang jadi bagian kita, Tuhan akan mengerjakan yang jadi bagiannya. Dan sekali lagi, Tuhan memperhatikan Habel, Tuhan memperhatikan Kain, apa yang dikerjakannya, bagaimana dia bekerja. Jadi kita juga yuk mau bekerja dengan satu, keras, sungguh-sungguh. Dua, bekerja dengan cerdas, sesuai SDM kita masing-masing. Dan yang ketiga, lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Saya percaya, saudara, kompetisi yang sehat itu akan mengangkat kita naik ke tangga berikutnya, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal baru yang membuat kita tercengang. Ternyata kita bisa ya, tim kita bisa kerjakan ini, perusahaan kita bisa mengerjakan ini. Kalau tidak ada kompetisi, maka tidak ada nilai-nilai untuk berjuang, nilai bekerja dengan baik. Ingat, jadilah pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, otomatis kita menyukakan perusahaan, menyukakan orang-orang yang kita layani di Saga ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkompetisi. Jadilah orang-orang yang bersemangat dalam bekerja, berkemenangan, dan selalu punya gagasan baru, inovasi-inovasi baru. Roh Kudus akan menolong saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat teladan Habel, dan kami belajar juga dari kekurangan Kain, Tuhan.
biar kami boleh menerapkan kebenaran firman-Mu. Ternyata Engkau melihat setiap pribadi kami, lalu Engkau melihat apa yang kami kerjakan, hasil dari apa yang kami kerjakan. Biarlah kami mau berpaut kepada Roh Kudus, kepada Engkau, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk mengerjakan tanggung jawab, tugas yang dipercayakan perusahaan ini. Bapak, kami menyerahkan kota kami Jayapura, kami menyerahkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati Bapak Gubernur, para Bupati dan Wali Kota. Dan kami mengangkat Tuhan setiap keluarga kami. Kalau ada saudara-saudara di rumah yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Engkau berikan kemenangan, jalan keluar. Yang saat ini merasa kelemahan tubuh, Tuhan jamah Tuhan menyembuhkan. Dan Bapa, Engkau bawa kami tetap bersemangat, bekerja dengan takut akan Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang berkemenangan karena pertolongan Roh Kudus. Berkati keluarga owner, berkati manajemen Tuhan, Saga yang ada di kota ini maupun di kabupaten, pembangunan-pembangunan yang dikerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saudara yang kekasih, mari terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.